Saudara-saudara, mari kita buka kitab suci dari Yohanes pasal yang ke-19. Kita membaca dari 31. Karena hari itu persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang-orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberitakan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ayat 38 dan sampai selesai kita membaca bersama-sama. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Semua membaca, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskannya permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gehabu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengampenainya dengan kain lenan dan membubuhnya dengan rempah-rempahan. Menurut adat orang Yahudi, bila mengkuburkan mayat, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi tercantum dua hal yang penting. Pertama adalah Yesus sebelum diturunkan dari salib di Golgota. Dan kedua, bagaimana dia dimasukkan ke dalam kuburan. Saudara-saudara sekalian, mengapa kedua hal ini penting sekali? Karena kedua hal ini menyimpan rahasia bagaimana keutuhan dari tubuh Yesus yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus sebelum diturunkan dari kayu salib, itu kira-kira dia sudah meninggal dunia pada waktu sore jam 3. 6 jam dipaku, digantung di atas kayu salib. Berpuluh-puluh kilo beratnya badan tergantung bersandar kepada beberapa lubang, di mana makin lama makin menjadi besar lubang itu karena berat badan terus menarik karena gravitasi daripada bumi ini. Dan dia tidak berteriak, tidak bersungut, tidak marah. Dia dengan tenang, dengan rela, dengan stabil, dan dengan damai menyerahkan diri untuk menuju kepada kematian.
Saudara-saudara sekalian, pada jam 3 sore, dia berteriak dengan suara yang keras, membuktikan dia bukan mati secara pasif, dia mati secara aktif. Sebagaimana ditulis dan dikatakan oleh Yesus sendiri, dicatat di dalam Yohanes pasal 10. No one takes my life. Tidak ada orang yang merebut, yang mengambil nyawaku, tapi aku sendiri yang telah menyerahkan nyawaku. Jikalau aku berhak menyerahkan nyawaku karena kemauanku sendiri, maka aku berhak pula untuk menerimanya kembali. Saudara-saudara, semua orang mati karena pasif. Semua orang mati karena menyerahkan hidup. Semua orang mati karena terpaksa, dan tidak ada satu orang bisa menahan hidup untuk menurut kemauan dia sendiri. Hanya Yesus Kristus tidak mau mempertahankan. Nothing whole by Christ on the earth. Yesus tidak mengambil satu rupiah. Yesus tidak mengambil satu kuasa. Yesus tidak mengambil sedikit kemuliaan. Yesus tidak menerima sedikit pun kenikmatan di dunia. Just give. Give all the rights he should have. Saudara-saudara, di sini menjadi rahasia. Manusia yang besar haknya adalah manusia yang menyerahkan hak. Hak yang terbesar yang mungkin dimiliki oleh manusia adalah hak yang berani menyerahkan segala hak. The greatest right we can have is the right to give our right. Ini adalah ajaran yang penting yang kita terima dari Yesus Kristus. Dan pada detik terakhir dia berteriak dengan suara yang keras, "Ya Allahku, aku menyerahkan nyawaku kepadamu." Dia berbicara kalimat pertama, Bapa, ampuni dosa mereka. Dia bicara pada kalimat ketujuh, ya Bapakku, terimalah jiwaku. Antara pertama dan terakhir, 7 kalimat ini dimulai dengan Bapa, diakhiri dengan Bapa, karena dia adalah diutus Bapa datang ke dalam dunia. Sama seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-28. Bapa utus aku. Aku turun dari Bapa. Aku masuk ke dalam dunia. Dan aku meninggalkan dunia. Aku kembali kepada Bapa. Yang diutus dari kehendak Allah Bapa. Yang menerima adalah Allah Bapa. Yang datang taat kepada perintah Bapa. Yang pergi serahkan kembali kepada Allah Bapa. Father, I give my life in your hand. I give my soul back to your hand. Dan dia menutup usia, menutup napas, dan dia meninggal dunia. Saudara-saudara, seorang kalau sudah meninggal dunia masih bisa atur sendiri? Tidak. Siapa yang harus atur tubuhnya? Orang lain. Orang lain yang menggantikan pakaian, yang mencucikan badannya, yang bersihkan jasadnya, lalu menyerahkan dia, ditaruh di dalam kuburan. Saudara-saudara, Yesus setelah 3,5 tahun melayani, akhirnya dia menyerahkan seluruhnya, diatur oleh orang lain. Kalau orang mau memecut dia lagi, orang berhak. Kalau orang mau mentusuk dia lagi, orang bisa berhak. Dan dia sudah tidak mungkin lagi mengatur diri. Tidak mungkin lagi dia membela diri. Dia serahkan diri di atas kayu salib secara telanjang. Dipermainkan oleh manusia. Kalau kita memikirkan cinta Tuhan begitu mendalam, mungkinkah kita tidak mencintai Tuhan? Jika kita betul-betul mengerti inilah korban anak Allah yang tunggal, mungkinkah kita tidak mengikut dia dengan sungguh-sungguh setia sampai berjumpa dengan mukanya? Saya tidak mengerti pada satu hari engkau yang menambahkan diri orang Kristen, tapi menyeleweng, tidak setia, selalu melawan dia, selalu berontak kepada dia. Untuk engkau ketemu dengan muka, tatap muka dengan Yesus sendiri. Bagaimana engkau bisa membela diri lagi? Bagaimana engkau bisa sejahtera hatimu? Tapi hanya mereka yang mencintai Tuhan tuntas, sungguh-sungguh, sempurna, sampai berjumpa dengan dia, muka menatap muka. Engkau sungguh cinta Tuhan,
baru engkau mendapatkan sejahtera yang sungguh-sungguh menghiburkan hatimu. Yesus begitu mencintai kita, begitu berkorban, begitu tidak membanggang sesuatu, tidak mempertahankan apapun sebagai hak yang seharusnya dia miliki sampai detik terakhir. Saudara-saudara, lalu pada saat itu berjam lagi matahari mulai terbenam. Mereka ingat ini mulai hari Sabat. Demikianlah satu hari dimulai daripada matahari terbenam. Pada waktu sinar matahari berada di dalam garis horizontal, selesai. The new day begin. Ini cara hitung orang Yahudi. Dan mereka bilang tidak bisa ya. Kalau hari Sabat itu hari besar, hari raya, masih ada mayat yang berada di atas kayu salib. Maka sebelum matahari terbenam, selesaikan semua yang harus dikerjakan pada hari ini. Maka mereka ambil pisau lalu memotong kedua kaki. Mengapa memotong kedua kaki? Karena seluruh badan digantung di situ. Kedua kaki kalau dipotong, badan masih tergantung di situ. Tidak bisa potong tangannya, tidak bisa potong kepalanya, karena itu akan membuat badan seluruhnya jatuh, dan itu menjadi satu kesulitan yang terbesar. Tapi potong kaki sehingga darah yang sisa bisa mencerat turun dengan gampang sekali. Maka mereka memakai pisau memotong kaki. Saudara tahu tidak? Kaki manusia adalah tulang yang paling besar. Dan tulang paling besar justru di kaki bawah, bukan di kaki atas. Kaki atas adalah tulang yang berpisah. Yang di bawah menjadi satu, itu paling berat. Maka perlu pisau yang paling besar untuk potong. Dan saudara mengetahui, engkau potong kaki ayam, engkau potong binatang, waktu kena tulang, itu tidak mungkin satu kali bisa patah. Itu mesti berkali-kali, mungkin seperti gergaji baru bisa patah. Maka saya tidak tahu, waktu mereka memotong kaki manusia yang tergantung di atas kayu salib, mereka perlu pisau yang berapa berat, berapa besar untuk satu kali atau berapa kali potong baru bisa patahkan tulang itu. Alkitab tidak tulis dengan jelas, cuma mengatakan kaki dari perampok di kanan dan perampok yang di kiri, semua 4 kaki dipatahkan. Oh saudara, berapa orang yang pegang pisau yang besar, mereka potong berapa kali, tidak dicantumkan. Tapi boleh dibayangkan pada waktu kedua perampok itu masih hidup dan kakinya harus dipotong sampai patah. Itu kesakitan berapa berat dan darah yang turun berapa banyak dan teriakan itu berapa mengerikan. Ini semua tidak dicatat di Alkitab. Saudara boleh membayangkan sendiri. Pada waktu kaki itu dipatahkan, kesakitan yang begitu besar mengakibatkan mereka berteriak seperti mau menghancurkan seluruh alam semesta. Dan darah turun seperti air terjun. Dan saudara-saudara, setelah teriakan selesai, mereka matilah. Setelah kaki pertama perampok dan kaki-kaki kedua perampok itu sudah dipatahkan, mereka datang. Waktu mereka datang kepada Yesus Kristus, mereka melihat dia tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berbicara apa-apa. Karena jam 3 dia sudah meninggal dunia. Maka mereka tidak potong. Kenapa? Tidak perlu potong. Karena dia sudah mati. Kalau tidak perlu potong, lalu bagaimana? Buktikan dia sudah mati. Bagaimana? Mereka pakai satu tombak, menusuk ke dalam rusuk Yesus Kristus. Saya tidak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemungkinan sebelah kiri. Karena apa? Karena jantung berada lokasinya di sebelah kiri. Kalau ditusuk daripada jantung, paling cepat mematikan dia, meskipun tidak mematahkan kakinya. Tapi pada waktu ditusuk ke dalam jantung, itu mungkin darah mencorot atau mengalir lebih cepat. Waktu mereka menusuk ke dalam rusuk Yesus Kristus, terlihat
darah dan air sama-sama mengalir daripada jantungnya. Saudara-saudara, tahun 1940-an di London ada seorang medis. Dia menganalisa kenapa darah plasma itu dua-duanya turun begitu cepat dari Yesus Kristus. Dia membuktikan Yesus sudah hancur, sudah pecah jantungnya karena kesedihan. Saya tidak mengerti medis dalam hal ini. Tapi kalimat itu saya dengar sejak saya umur 9,5. Waktu saya mendengarkan Yesus. Waktu ditusuk dan keluarlah darah dan keluarlah air bersama-sama pada saat waktu yang sama. Turun dari tubuhnya. Saya menangis. Waktu saya masih kecil, saya mengetahui Kristus mati begitu mengerikan. Mati begitu sedih. Mati begitu susah. Dia tanggung dosa umat manusia sampai keadaan derajat seperti ini. Sesudah selesai itu, maka hari itu sudah mau tutup. Dan hari yang baru, senja mulai membawa manusia kepada hari Sabat yang menjadi hari raya. Pada saat ini, maka ada seorang muncul. Orang ini adalah namanya Yusuf. Dari kota kecil yang namanya Arimatea. Saudara-saudara, waktu dia datang melihat keadaan demikian, Alkitab mengatakan menurut kitab suci perjanjian lama, ada nubuat mengatakan tidak boleh ada tulang yang patah pada dia. Tidak diizinkan ada satu pun tulang daripada Yesus yang harus dipatahkan. Ini sesuatu kebetulankah? Ini sesuatu nubuat yang direncanakan. Ini sesuatu yang memang terjadi karena pimpinan, rencana dan kehendak Tuhan Allah. Apakah karena orang-orang prajurit Romawi, mereka sudah pernah baca kitab suci di dalam perjanjian lama. Mereka mengetahui ada orang yang tulangnya tidak boleh dipatahkan satu pun. Lalu mereka berusaha untuk sesuai dengan nubuat itu kah? Saya tidak percaya tentara Romawi pernah membaca perjanjian lama. Saya tidak percaya mereka sengaja mencocok-cocokkan ini dengan apa yang dinubuatkan ribuan atau ratus tahun yang lalu. Tapi ini semua diatur, berarti sejarah beradab di dalam tangan Tuhan Allah. Yesus pernah berkata, jangan khawatir besok makan apa, minum apa. Jangan khawatir kecelakaan apa yang tiba kepadamu. Jangan lupa, jikalau bukan dihendaki oleh Bapamu di surga, sehelai rambut pun tidak mungkin jatuh daripada kepalamu. Yesus yang pernah mengatakan kalimat ini adalah sendiri mempunyai iman seperti ini pada waktu dia hidup sebagai manusia di dunia ini. Sehingga pada waktu dia tidak bisa mengatur tubuhnya, tidak bisa lagi memelihara sendiri sama sekali, serahkan kepada orang lain. Mau membacok, mau menusuk, mau memotong, mau menghancurkan tubuhnya, dia tidak bisa membela diri. Tuhan Allah yang membela dia. Tuhan tidak izinkan anak yang tunggal dipatahkan satu tulang pun. Ini terjadi sebagai apa yang sudah dinubuat di dalam perjanjian lama. Saya tidak tahu selama 700-800 tahun atau 1000 tahun dari Daud sampai Yesus dipaku di atas salib. Orang Yahudi baca Alkitab. Waktu mereka baca sampai satu ayat, tulangnya tidak ada satu yang dipatahkan. Mereka bagaimana mengerti? Mana bisa mengerti? Kalau engkau baca satu syair mengatakan matanya tidak dicongkel. Lalu engkau tanya apa ini? Mata siapa yang dicongkel? Mata ikan sering kita congkel. Apa ya artinya? Engkau pikir, engkau renungkan, engkau tebak. Tidak pernah ngerti kan? Ada ayat-ayat Alkitab yang ribuan tahun dibaca. Tidak ada orang pernah mungkin mengerti apa artinya. Demikian ayat itu tidak pernah ada orang mengerti. Sampai pada hari Yesus ditusuk oleh tombak dan kakinya tidak dipatahkan. Baru orang ngerti. Tetapi kalau Yesus ditusuk, kakinya tidak dipatahkan.
Juga orang tidak mengerti kalimat itu. Tapi waktu dibanding dengan kedua perampok yang dipatahkan kakinya, baru mereka sadar. Yang ini lain. Yang ini tidak boleh dipatahkan. Karena mengenai dia, perjanjian lama sudah tulis semua ayat-ayat nubuat yang penting. Sama seperti apa yang dikatakan Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia. Dan ini tercantum di dalam Mazmur 45. Dan dikutip di dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-7. Oh my God, I come to accomplish your will. According to all the scrolls you have written for me, I will experience so many things as being written in the scroll of the scripture. Saudara-saudara, ya Allah, aku datang ke dalam dunia. Aku datang untuk menggenapi rencana kehendak-Mu. Semua sesuai dengan hidupku di dalam dunia ini sudah tercantum di dalam gulungan kitab-Mu. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus datang ke dunia, firman menjadi daging. Allah menjadi manusia. Begitu tiba, dia mengatakan kalimat pertama, My God, I come to accomplish your will. Kalau engkau naik kapal terbang, begitu hari pertama sampai di Amerika, mungkin engkau bicara waktu landing kapal terbang, engkau bilang, Papa, aku datang Amerika, mau studi supaya jadi anak yang pintar. Waktu engkau sampai di situ, engkau bilang, aku sudah datang dan tugasku adalah selesaikan doktorat saya di benua yang baru ini. Itu kalimatmu. Tapi pada waktu Yesus datang ke dunia, at the time he come to the world, he say to his Father, God, I have come to accomplish your will. My life have been written in the scroll, in the manuscript. Semua hidupku sudah tercantum di dalam gulungan kitab-Mu di dalam perjanjian lama. Orang lain tidak mengerti, tapi Yesus mengerti sendiri. Dia tahu mengenai hidup dia. Setiap detail sudah ditulis di dalam kitab suci. Dia akan lahir di mana? Bethlehem. Dia akan mati bagaimana? Ditusuk. Kaki dan tangannya ditusuk dan dia akan dibuang. Sehingga dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Dia tidak akan dipatahkan tulangnya pun sudah dinubuat dan sudah ditulis di dalam kitab suci. Yesus Kristus datang menggenapi rencana Tuhan Allah. Yesus datang setiap detail hidup dia tidak di luar pimpinan Tuhan. Dan tidak mungkin diselewengkan oleh orang lain. Karena seluruh dunia berada di penguasaan Tuhan. Allah tidak mengizinkan yang memotong kaki perampok di kanan. Dan perampok di kiri juga memotong kakinya dia. Biar dia utuh adanya. Saudara-saudara, ini ada menggenapi, menjalankan apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sesudah ini peristiwa ini terselesai. Peristiwa kedua tiba. Yaitu harus ada orang turunkan mayat Yesus dari kayu salib. Tetapi ini kalian menurunkan siapa? Saya tidak ngerti. Hari itu Petrus di mana? Saya tidak mengerti. Hari itu Yohanes di mana? Saya tidak mengerti. Hari itu Thomas di mana? Hari itu Nathaniel di mana? Hari itu Yakobus di mana? Hari itu Matius di mana? Hari itu Bartolomeo di mana? Hari itu Simon yang lain di mana? Murid-murid Yesus Kristus semua kehilangan. Kenapa? Saya tidak bisa membayangkan. Alkitab tidak catat mereka kemana. Tapi saya bisa membayangkan. We may imagine. They go. They hide themselves. Because they afraid the fate of the disaster like this will be experienced by them also. Kita hanya bisa membayangkan, mengimajinasikan kesukaran-kesukaran seperti ini. Mungkin tiba kepada mereka, bahaya kalau timpa kepada mereka. Mereka tidak bisa apa-apa. Mereka di Yerusalem melarikan diri, menyembunyikan sendiri. Biar Yesus mati sendiri.
kecuali Yohanes yang berada di bawah kayu salib. Tapi Yohanes terlalu muda. Dia juga tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai hak mengatur apa yang sudah terjadi di kayu salib. Dan dia cuma bengong. Lalu dia melihat, menunggu. Akhirnya dia harus lihat orang tua yang rambutnya sudah panjang, kumis dan jenggotnya sudah putih, datang ke atas Golgota. Dan dia minta sesuatu kewajiban sesudah hak yang ditulis dengan surat, boleh turunkan mayat Yesus. Nah, peristiwa bagi saya ini penting sekali. Kalau tidak ada orang yang mengatur mayat Yesus, dan Yesus terus digantung di sana, pasti membuat orang Yahudi benci sekali. Lalu tarik dia turun, lalu dibuang ke sampah. Karena ini manusia yang paling kurang ajar. Manusia yang berani melawan hukum Taurat Musa. Manusia yang berani menyebut Allah itu Bapanya. Manusia yang berani menjadi musuh dari seluruh sinagog, seluruh sistem rumah sembahyang, seluruh sistem Sanhedrian atau parlemen daripada orang Yahudi. Saudara-saudara, penghinaan, pengejekan, dan penghujatan pasti dilakukan secara kejam sekali kepada mayat Yesus. Maka Tuhan pada waktu yang penting sudah sedia orang yang diperlukan. Saudara-saudara, selama 56 tahun melayani Tuhan, saya sendiri merasa pada saat kesulitan tiba, Tuhan sudah sediakan orang. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mati, Tuhan sediakan seorang dari Arimatea. Arimatea itu jauh sekali dari Yerusalem. Arimatea itu kota yang kecil, desa yang tidak penting. Kenapa saat itu ada seorang tua dari Arimatea kebetulan di Yerusalem? Bukan kebetulan, karena Tuhan sudah sediakan. Tuhan sediakan dia untuk apa? Dari mana dia disediakan? Alkitab tidak pernah catat kecuali peristiwa ini. Orang ini muncul pada saat paling perlu. Orang ini muncul cuma satu kali. Setelah satu kali muncul, dia sesudah itu hilang. Dan selama-lamanya tidak ada orang tahu dia kemana lagi. Saudara-saudara, peristiwa yang sangat-sangat ajaib ini saya akan menguraikan kepada saudara. Dia adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Sangat takut kepada Allah. Orang yang beribadah. Di desa kecil dia sudah dengar ada seorang nama Yesus. Dan dia tidak pernah ketemu Yesus. Dia tidak pernah ikut kebaktian Yesus. Dia dengar tentang Yesus. Dan dia ambil keputusan di hatinya. Menjadi murid Yesus yang tidak terdaftar. Saudara-saudara, Arimatea, kota kecil, mempunyai orang yang taat kepada Tuhan. Saya pada waktu ke kota yang kecil-kecil. Ada yang kecil namanya Buntok. Ada yang namanya Gimpu. Ada yang namanya, saya tidak ngerti lah. Kota apa itu? Kecil-kecil. Gimpu itu saya tidak tahu. Mampu saya tahu. Saudara-saudara. Ada kota yang namanya Nias Dalam. Ada yang Nias Tengah. Ada yang namanya kota kecil di pegunungan. Ada yang cuma 13.000 orang penduduk di situ. Tapi ternyata sudah ada orang menjadi murid Tuhan karena dengar khotbah saya di TV. Demikian saya bisa mengerti kenapa di kota Arimatea yang jauh ada murid Yesus. Karena sudah dengar orang bicara tentang Yesus. Cara Tuhan bekerja dari dulu sampai sekarang sama. Di kota Arimatea ada satu orang yang ibadah, yang berdoa, yang baca kitab suci. Dan disohorkan oleh seluruh penduduk. Akhirnya dia pilih menjadi wakil kota itu ke Yerusalem. Dia menjadi wakil daripada seluruh penduduk. Seperti wakil MPR. Lalu dikirim ke Yerusalem. Duduk di dalam Sanhedrian. Sanhedrian adalah kongres Yahudi. Sanhedrian adalah pimpinan-pimpinan agama Yahudi yang mempunyai kepercayaan daripada Romawi dan mempunyai kuasa memerintah orang di agama sendiri menjadi jembatan di antara kerajaan Romawi dan masyarakat Yahudi. Dan salah satu orang namanya Yusuf Arimatea.
Dan orang ini menyatakan segala kebajikan yang dihormati oleh seluruh Yerusalem. Bukan saja demikian, juga dihormati oleh Pilatus. Tidak gampang, saudara-saudara. Engkau menjadi pimpinan rakyat, lalu menjadi kepercayaan kolonia, itu tidak gampang. Tapi dia mencapai semua ini. This is a good man. Good man appreciated by his villages. Appreciated by the government from Roman Empire. Appreciated by the leaders of the Jewish religion. Appreciated by the central city of Jerusalem. Orang seperti ini jarang sekali. Yusuf Arimatia dihormati oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi, oleh orang desa, oleh orang kota, oleh orang-orang tempat yang jauh, oleh orang-orang di Yerusalem. Dan dia juga seorang pedagang yang sukses. Yusuf Arimatia bukan saja datang ke Yerusalem menjadi wakil daripada kota kecil itu. Dia bisa berdagang pelan-pelan. Dia kenal banyak orang. Usahanya maju. Menjadi orang kaya. Dari mana tahu? Dia beli sebidang tanah di pinggir kota Yerusalem. Sebelah pintu gerbang dan di pinggir kota itu. Dia beli sebidang tanah yang ada tamannya. Taman, bukan taman rumahmu yang cuma 20 meter itu loh. Taman yang boleh jalan-jalan di dalamnya. Bukan saja demikian, di dalam taman itu dia mempunyai uang banyak, bikin satu kuburan yang pakai batu besar untuk menutup akan lubangnya. Ini ada standar, kuburan yang standar, kuburan orang Yahudi yang mempunyai mutu yang tinggi sekali, sehingga bukan menggali tanah lalu tanamkan mayat di bawahnya, tapi membawa mayat yang boleh dibungkus dengan kain kira-kira 50 meter. Dengan rempah-rempahan kira-kira 45 kilo beratnya. Sehingga menjadi satu mumi yang disohorkan oleh manusia. Lalu orang yang kaya baru matinya seperti ini. Orang yang kaya baru dibungkus dengan rempah-rempahan. Dan pakai minyak mur yang sangat wangi dan sangat mahal. Untuk membungkus mayat itu supaya tidak lebih gampang menjadi rusak. Atau menjadi kolaps, saudara-saudara. Lalu mayat itu boleh masuk ke dalam kuburan. Dan kuburan itu digulung dengan satu batu yang besar sekali. Kira-kira perlu 7 orang. Baru batu itu bisa dipindahkan. Berarti kalau satu orang bisa angkat 50 kilo. Batu itu mungkin 350 kilo. Lebih besar dari batu biasa. Batu yang sudah disediakan, diukir dengan baik, menjadi pintu gerbang, menutup untuk zil, itu kuburan, dan dibikin satu got yang sedikit miring ke bawah, supaya batu bundar itu boleh gelondong untuk turun. Kalau sudah didorong, dia akan turun dengan lebih cepat. Sampai tutupan itu sudah selesai, mau dorong kembali, itu 7 orang tidak kuat. Karena pada waktu turun itu adalah kreativitas yang menurunkan. Waktu naik perlu kekuatan lebih banyak. Semua ini sudah diatur oleh Tuhan. Untuk membuktikan Yesus Kristus kalau tidak jadi mati. Cuma setengah mati. Lalu hari ketiga dia bangkit. Mau dorong. Tak mungkin kuat. Karena batu itu perlu lebih 7 orang. Baru bisa menggoyangkan dia kembali ke tempat yang lebih tinggi. Semua ini sudah diatur. Nah saudara-saudara, kuburan itu kuburan siapa? Kuburan itu kuburan dimiliki Yusuf Arimatia. Kuburan itu dibangun untuk apa? Untuk besok Arimatia kalau dia mati sendiri pakai tempat itu. Dia masih muda atau tua? Dia mungkin sudah tua. Tetapi orang tua tahu kapan mati? Kebanyakan tidak tahu. Seperti saya juga tidak tahu kapan saya mati. Tetapi kenapa sebelum mati siapkan kuburan untuk sendiri? Karena uangnya kelebihan. Saudara-saudara, orang yang miskin beli rumah tidak cukup. Orang yang kaya beli kuburan masih sisa. Itu karena dia kaya. Nah, dia sediakan kuburan di dalam satu taman. Ini hidup yang mewah, hidup yang sangat tenang, hidup yang mempunyai kemampuan uang lebih daripada orang biasa. Dan dia sedia di situ. Kapan? Tidak ada orang sewakan kuburan kan?
Pernah dengar kuburan sewa enggak? Waktu engkau lahir, sewa kamar untuk lahir. Waktu engkau nikah, sewa gedung untuk nikah. Pernah dengar sewa kuburan untuk ditanam di situ? Coba angkat tangan. Ada yang tidak, ada yang sewa kuburan. Tidak pernah. Dan dia juga bukan mau sewakan. Tapi Tuhan siapkan kuburan yang disediakan oleh Yusuf Arimatia. Justru untuk disewa oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam sejarah manusia, cuma satu kali kuburan dipinjam, disewakan, tapi tidak terima bayaran. Karena dia ada orang takut kepada Tuhan. Orang ini satu hari datang kepada rumah pengadilan gubernur yang besar, yaitu Pilatus. Siapa boleh bertemu dengan Pilatus? Siapa bisa minta ketemu langsung dengan dia? Saudara-saudara, jam 9 Yesus dipaku atau salib. Jam 3 Yesus sudah berhenti napas dan sudah mati. Jam 3 serahkan kepada Tuhan. Jam 5 saudara-saudara, Pilatus harus menghadapi Yusuf Arimatia. Bayangkan, Pilatus sampai pagi jam 7 masih sibuk. Sepanjang malam urus orang yang mengadukan dia, membawa Yesus kepada dia. Sepanjang malam tidak bisa tidur. Setelah Yesus diserahkan untuk dipaku di kayu salib, Pilatus langsung pulang. Tidur. Pulas. Ngorok. Sekarang dibangunkan. Dia dengan capek luar biasa. Siapa yang datang sini? Siapa mengganggu saya tidur? Bapak Yusuf Arimatia. Hah? Yusuf Arimatia? Saya harus bertemu dengan dia. Saya kasih tahu sama saudara. Saat itu siapapun tidak bisa melihat Pilatus. Saat itu Pilatus tidak suka bertemu dengan siapa. Tapi Alkitab tidak katakan satu kalimat. Kecuali Arimatia Yusuf datang kepada Pilatus. Minta diizinkan mayat Yesus diturun. Dan berikan itu sebagai hadiah kepada dia. Jawabannya adalah, saya mengabulkan engkau. Saudara-saudara, tidak pernah tertulis ada seorang namanya Yusuf Arimatia. Tidak pernah tercatat apa hubungan dia dengan Pilatus. Begitu dia datang minta mayat, Pilatus langsung mengiyakan. Siapa ini? Dia siapa? Dia seorang Yahudi, lain bangsa. Tadi pada waktu dia minta, berikan aku mayat orang Nazaret yang namanya Yesus yang dipaku di atas salib. Alkitab mengatakan Pilatus langsung memberikan kepada dia. Engkau bisa membayangkan berapa hormat orang ini di dalam kerajaan Romawi. Berapa orang ini dihormati oleh gubernur namanya Pilatus. Berapa orang ini dihargai oleh orang sejaman dia. Langsung diberikan. Hari itu juga, saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau Yesus tidak diberikan oleh Pilatus kepada Yusuf Arimatia, tapi diberikan kepada imam besar, diberikan kepada prajurit yang lain, diberikan kepada orang Yahudi yang melawan Yesus, akan bagaimana disiksa, akan bagaimana dikoyak-koyak, bagaimana dihancurkan jenazah Yesus. Tapi Tuhan mengatakan, no, I know Jesus is my son. I give him to one, the man who feared the Lord, the man who called Joseph of Arimathea. Saudara-saudara, setelah turun, maka Yusuf Arimathea dapat mayat untuk apa? Saudara, pernahkah engkau minta hadiah? Ditanya hadiah apa yang engkau minta? Mayat, pernah tak? Adakah pernah orang minta hadiah mayat? Sudah mendapatkan mayat mau diapakan? Saudara-saudara, susah kan? Mayat manusia harus dikuburkan. Dan ini orang terlalu penting. Ini orang namanya Yesus. Kalau saya dikuburkan di sini, banyak orang datang akan menjadi kacau balau. Kalau dikuburkan di lain tempat, mungkin direbut lalu menjadi sesuatu kerusuhan di dalam masyarakat. Cara mengkuburkan musuh.
cara mengkuburkan orang besar itu selalu menjadi kesulitan yang besar. Saudara, pikirkan dengan hati-hati, di mana mayat Musa? Adakah mayat Elias? Di manakah mayat Yesus? Ini semua orang yang paling besar, sulit sekali mengatur mayatnya. Maka Tuhan mengatakan, rebut, jangan membiarkan mayat Musa berada di dunia. Dia akan menjadi seorang idola baru. Sehingga orang Israel saben hari nangis di depan kuburannya. Dan di situ akan menjadi pemberontakan kepada imanku. Saudara-saudara, akhirnya setan tidak bisa mendapatkan mayat Musa. Kalau setan mendapatkan mayat Musa, setan akan membuat sesuatu bidat yang besar. Orang menyembah Musa, saben hari ke kuburan Musa, ke makam Musa. Dan mereka menyelewengkan dari iman kepada Tuhan. Maka dia simpan sampai hari ini. Tidak pernah ada orang bisa menemukan mayat Musa di mana. Saudara-saudara, bagaimana mayat Yesus? Lebih menakutkan. Yesus jauh lebih besar dari Musa. Yesus jauh lebih banyak musuh dari Musa. Yesus juga jauh lebih banyak orang yang akan kagum, akan menghormati dia daripada Musa. Pada saat ini Tuhan menyuruh Yusuf Arimatia yang mendapatkan mayat. Pilatus mengatakan, good, you take it. You be responsible to it. I have nothing to do with the corpse of Jesus. Di sini Pilatus cuci tangan karena Tuhan mengatur orang untuk mengambil mayat dari Yesus Kristus. Saudara-saudara. Lalu Arimatea, Yusuf sudah dapat mayat, mau diapain? Dia mesti cuci, dia mesti ganti baju, dia mesti bagaimana. Dia juga orang yang tidak ada pengalaman. Karena dia sendiri belum mati. Saudara-saudara. Dan bagaimana dia? Saat itu seorang datang ke pintu. Orang itu orang yang tua juga. Sama-sama di dalam politik. Sama-sama anggota MPR. Sama-sama orang penting. Namanya adalah Nikodemus. Dan Alkitab mengatakan, waktu Yesus mati, Allah memakai dua orang tua, sama-sama orang pangkat tinggi, untuk menyelesaikan mayat Yesus Kristus. Lalu Yusuf Arimatea minta mayat diberikan kepada dia. Disetujui oleh Pilatus. Lalu Nikodemus datang. Bolehkah saya yang memakamkan dia? Disetujui oleh Yusuf. Makam di mana? Bagaimana memakami? Nikodemus mengatakan, saya dari dulu hormat kepada Yesus. Semenjak satu kali malam saya tiba ke rumahnya, saya mendengarkan kalimat-kalimat yang penting sekali. If you are not born again from the Holy Spirit, you will never enter into the kingdom of God. That sentence caused me to think for several years. 3 tahun setengah saya sudah tua. Saya dengar kalimat itu. Selama 3 tahun saya tidak bisa tidur saben hari. Memikirkan saya sudah ada agama, ada moral. Saya sudah ada kebajikan. Tapi saya kalau tidak bisa masuk kerajaan Allah bagaimana? Sekarang saya tahu kok dia mati dulu. Baru umur 33 kok meninggal dunia. Orang yang pernah merangsang saya, mengkoreksi saya, memberikan iluminasi, membuat saya tidak bisa tidur bertahun-tahun dengan satu kalimat. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau manusia tidak diperanakan pula oleh Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang dia yang mati. Saya masih hidup tua. Saya belum beres mengerti apa artinya masuk kerajaan Allah. Tapi yang bicara kalimat ini sudah meninggal dunia. Sayang sekali. Begitu muda. Umur 33 tahun setengah meninggal dunia. Apa yang saya bisa berbuat untuk membalas cinta kasih dia? Seorang inspirator yang begitu besar. Seorang yang merangsang pikiran saya memikirkan kerajaan Allah. Dengan putar balik seluruh pikiran menjadi revolusioner di dalam hidup saya. Saya telah begitu banyak berubah. Bagaimana? Saya punya uang. Saya orang tua. Dia pakai uang yang ada pada dia. Beli rempah-rempahan. Mahal. Beli minyak daripada mur. Mahal. Beli kain berpuluh-puluh meter. Mahal. Saya akan memumikan Yesus. Saya akan
membungkus dia dengan rempah-rempah yang paling mahal, lalu taruh di dalam kuburan. Waktu mereka berunding, Yusuf Arimatia mengatakan, silakan pakai kuburan saya. Saya mempunyai uang lebih, saya bikin kuburan untuk mempersiapkan kematian diri saya sendiri. Tapi sesungguhnya saya pikir-pikir lagi, Yesus yang mati, Yesus yang perlu. Lalu kedua orang tua ini bermusyawarah, pakai kuburan Yusuf Arimatia, pakai rempah-rempahan yang disiapkan oleh Nikodemus, dan dibungkus mayatnya, ditaruh di dalam kuburan. Alkitab mengatakan kuburan itu belum pernah dipakai oleh orang lain. Saudara-saudara, the new tomb, the new resting place prepare for Jesus Christ. Kadang-kadang saya melihat banyak pendeta seumur hidup ketakutan kalau tua uang pensiun di mana. Saudara-saudara, 25 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu saya sudah boleh pensiun. Karena saya sudah mengajar sekolah teologi 25 tahun. Saya sengaja tidak mau ambil uang pensiun. Supaya dengan kosong berkata kepada Tuhan, let me start the reform evangelical movement for another tens of years to glorify you. Saudara-saudara, sekarang sudah 24 tahun gereja didirikan. Tahun depan 25 tahun lagi mungkin saya pensiun kedua kali. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah memikirkan waktu saya tua hidup bagaimana. Saya tidak pernah memikirkan setelah tidak menerima uang pensiun, anak-anak saya makan apa. Saya tidak pernah memikirkan waktu saya tua akan dikuburkan di dalam kuburannya bagaimana. Di Jakarta ada orang yang kaya sekali berkata, saya sudah sediakan kuburan untuk Stephen Tong. Kuburan itu dijadikan dengan semua pahlawan nasional. Salah satu tempat untuk Stephen Tong. Saya mengatakan tidak. Mungkin saya mati dibakar. Mungkin abu saya dilempar di angkasa. Supaya tidak ada orang mengingat saya. Karena I am nothing. Saudara-saudara, Yesus terus melayani. Dia tidak pernah mempersiapkan hari depan dia. Waktu dia tua, waktu pensiun bagaimana. Yesus tidak pernah memikirkan hal tentang diri. Pada waktu dia mati, Tuhan sudah sediakan kuburan bagi dia. Yesus pasti tidak ada uang beli kuburan. Yesus pasti tidak ada uang cukup untuk beli rempah-rempahan. But all had been prepared for him. Pemuda-pemudi yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, jangan banyak pikir tentang hari depanmu. Tahu tidak kalau engkau setia untuk Tuhan, Tuhan akan sediakan Yusuf Arimatia, menyediakan Nikodemus untuk mempersiapkan yang kau butuhkan setelah kau tua, kau mati. Saudara, Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang memelihara manusia. Demikian pada waktu Yesus meninggal dunia, Tuhan sediakan Yusuf Arimatia. Sediakan akan Nikodemus. Sediakan rempah-rempahan. Sediakan akan minyak daripada mur. Sediakan akan kuburan yang baru. Karena orang melayani Tuhan, Tuhan mengetahui siapa mencintai dia. Saudara-saudara, dua peristiwa ini diturunkan dari salib tanpa patahkan kakinya. Dimasukkan ke kuburan dengan segala yang sudah disiapkan bagi dia. Demikian Yesus dikuburkan. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Tuhan memimpin kita dan memberikan inspirasi kepada kita untuk mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami. Jadikanlah kami orang Kristen yang mengikuti seluruh hidup Kristus. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh menjalankan kehendak sampai ajal kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.